Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah memberikan callingnya. Terima kasih untuk atensinya. Mohon izin Pak Alfon, teman-teman semua, saya share screen dulu. Oke, materi hari ini judulnya adalah Stop Salah Rekrut, Temukan Talenta Berkualitas dengan Cara Baru. Nah, di sini Bapak Ibu, sesuai dengan uh, bidang saya, ya dari awal sejak saya mengisi webinar NTA, saya selalu bicara tentang talenta atau talent atau potensi seseorang yang memang menjadi core bisnisnya saya sebagai konsultan SDM di perusahaan. Nah, ini saya mencoba menyampaikan apa cara gitu ya supaya kita tidak salah merekrut orang. Jadi ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi kawasan atau ilmu yang melengkapi lah ya metode merekrut yang ada di perusahaan Bapak. Mohon izin perkenalkan diri dulu. Saya Firman Williamsyah. S1 saya sarjana komputer, jurusan TI dari Informatika. Kemudian ada sertifikasi non formal saya di bidang hipnosis dan hipnoterapi. Kemudian trainer di level 4 BNSP. Ya. Kemudian saya sendiri bernaung di bawah PT Bina Talenta Unggul, untuk founder dan CEO-nya, yang hari ini bekerja sama dengan NGA Indonesia untuk menyebarluaskan pesan-pesan tentang talenta potensi kepada banyak orang, terutama kepada perusahaan. Nah, kemudian ini pendidikan non formal saya mungkin bisa dibaca lah ya. Ada sertifikasi beberapa bidang yang tadi saya maksud, seperti maksud dua, hipnosis. Kemudian pengalaman manajemen, eh, saya bekerja dari tahun 2000, tahun 97. Kemudian sampai hari ini akhirnya eh, membuka lembaga sendiri, yaitu Bina Talenta Unggul atau Bina Talenta Academy sebagai kantor konsultan pendidikan dan karir. Baik di perusahaan atau di lembaga. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Mengapa sering gagal sih rekrutmen itu? Jadi, kenapa sih rekrutmen itu sering gagal? Nah, di sini catatan saya, poin yang pertama, biasanya kita terlalu fokus pada CV dan pengalaman. Nah, portfolio gitu ya, kita si pelamar, kemudian sama pengalamannya mereka bekerja. Apalagi sekarang kan, ya kita tidak bisa menutup mata, perusahaan-perusahaan itu banyak mencari orang-orang yang sudah berpengalaman. 1-2 tahun lah minimal di bidang yang mereka inginkan. Kemudian nanti mereka tulis di CV segala macam, kemudian nanti kita feedback dalam bentuk wawancara dan sebagainya lah. Gitu. Mungkin ada uji tes ya seperti itu. Fokus kepada CV dan pengalaman. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kemarin 2 minggu yang lalu saya konsultasi dengan satu perusahaan besar juga di Indonesia. Ini masalahnya muncul. Jadi telah terpilih 2 orang lah gitu ya yang menurut HR itu masuk kategori yang diinginkan. CV-nya oke, pengalamannya oke. Tapi pada saat ketemu usernya bermasalah. Nah, ini terjadi ada miskom, saya bilang kenapa bisa terjadi, padahal eh, SR-nya sudah memilih gitu, dan memberikan apa namanya saran kepada user untuk memanggil orang. Tapi ternyata juga tidak tepat pada saat masuk ke usernya malah kecewa berat karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh SR. Padahal di CV dan pengalaman orang tersebut sudah unik dari sisi saran. Ya. Kemudian catatan yang kedua, mengabaikan potensi dan kekuatan yang tersembunyi. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga mungkin salah satu cara yang boleh saya sampaikan bahwa ini dengan perusahaan-perusahaan yang saya temui gitu ya, itu jarang sekali yang mengetahui potensi sama kekuatan baik itu calon kandidat atau pegawai di perusahaan. Karena mungkin nanti di sini saya sering bilang di webinar NKA ya kepada Pak Novian juga, Pak Afwan, Mas Aldo, dan teman-teman yang pernah ikut saya di webinar sebelumnya, saya selalu bilang selain kompetensi itu ada juga yang namanya potensi. Ini ranah yang berbeda nih, antara kompetensi dengan potensi. Nah ini yang saya lihat, saya bertemu dengan beberapa SR di perusahaan masih jarang yang menggunakan sisi potensi untuk bisa mengetahui kekuatan kandidat atau pegawainya bahkan yang sudah bekerja di perusahaan. Ya. Kemudian yang catatan saya yang ketiga itu tidak memahami kecocokan tugas dan tim. Nah, ini biasanya terjadinya kebanyakan di
bisa juga di HR-nya atau di end user-nya gitu ya. Kan kalau saya biasanya ketemu dengan HR, ketemu dengan end user gitu ya. Kalau istilah saya mah kita mau melakukan job fit gitu ya, job fit kepada seseorang. Apakah antara pegawai tersebut, baik itu calon atau yang sudah bekerja, dengan job desk-nya itu selaras atau tidak. Jadi saya bisa tanyakan biasanya job desk-nya seperti apa, perannya seperti apa sih. Itu yang kadang-kadang tidak dipahami, baik dari sisi HR-nya kadang-kadang atau dari sisi usernya. Nah, ini juga menjadi masalah pada saat melakukan proses rekrutmen. Jadi sekali lagi, terutama HR ya, kalau saya boleh bilang HR itu satu divisi, mungkin kalau di badan mah ibarat jantung kali ya, bagian dari jantung gitu ya, yang fungsinya nanti harus mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi betul-betul harus memahami gitu, fungsi dari semua tim, peran-peran semua divisi itu harus paham gitu. Tugas-tugas tim atau divisi yang lain itu harus mengerti gitu. Karena menjadi sebuah gerbang utama untuk nanti memilih orang. Dan memang untuk divisi yang lain pun juga harus bisa banyak komunikasi dengan HR karena mungkin ada perubahan-perubahan yang dinamis yang perlu dilakukan perubahan yang itu harus dikomunikasikan kepada bagian HR. Kemudian seleksinya berbasis insting bukan data. Ya, ini juga ya, ada juga sih yang kayak gitu gitu ya. Tapi kan akan lebih alam ilmiah lah boleh dibilang kalau kita punya seleksi itu basisnya data gitu dan datanya jelas. Selama ini kan yang kita punya data itu dari si pihak pelamarnya gitu ya. Tapi kenapa tidak kita punya juga data yang kita buat sendiri untuk si calon pelamar tadi, yang menjadi sebuah database perusahaan ke depannya seperti apa nanti orang ini kita berlakukan. Bisa jadi mungkin kita rekrut hari ini, tapi karena belum pas, kita tahan dulu datanya, mungkin 6 bulan kemudian kita bisa panggil lagi. Bisa jadi mungkin di perusahaan kita atau di bisnis kita ada pengembangan divisi atau pengembangan orang dan segala macam, dan kebetulan orang itu bisa kita rekrut kembali, siapa tahu caranya bisa kita gunakan. Ini juga pernah saya lakukan di satu perusahaan, ada 2 pelamar gitu ya, yang kebetulan secara kompetensi sama di bidang tersebut, tapi setelah kita assessment ternyata potensinya lebih oke yang si A misalnya gitu. Nah, yang si B ini secara kompetensinya oke, tapi mungkin secara potensinya tidak dibutuhkan di bagian tersebut. Nah, saya biasanya menyampaikan ke perusahaan, tolong database ini disimpan gitu ya. Mungkin mudah-mudahan satu saat Bapak atau Ibu memerlukan orang ini untuk pengembangan divisi gitu. Atau mungkin bisa diperbantukan ke divisi yang lain sesuai dengan potensi pelamar ini yang punya gitu, yang dimiliki oleh pelamar itu. Itu itu biasa seperti itu kita menyarankan. Jadi tidak dibuang begitu aja gitu. Orang-orang yang sudah mencoba untuk melamar gitu. Nah, solusi praktisnya rekrut untuk HR dan leader gitu. Jadi selanjutnya rekrut harusnya untuk HR dan leader. Yang pertama, pahami kebutuhan tugas serta tim kerja. Jadi sekali lagi untuk para HR dan leader, betul-betul paham tugas-tugas orang yang kita akan rekrut seperti apa, kemudian tugas-tugas nantinya apabila dia mau berkontribusi kepada tim kerjanya seperti apa. Kemudian yang kedua, gunakan asesmen. Nah, di sini saran saya, asesmen itu banyak yang sudah dilakukan para HR. Salah satunya, contoh ya, misalnya psikotes gitu. Yang tadi Bapak sampaikan psikotes, mengenai tes psikologi atau tes kejiwaan si para kandidatnya. Nah, tapi mungkin di sini kalau boleh saya sampaikan ada asesmen yang memang bisa menunjukkan kekuatan individu atau seseorang supaya terlihat potensi tersembunyi seperti apa. Ya. Kemudian rekrut berdasarkan kekuatan. Ya, jadi tadi mungkin ini hanya menambahkan ya. Di samping kita merekrut berdasarkan CV dan pengalaman, ditambahkan lagi dilengkapi kita merekrut mereka juga berdasarkan kekuatan yang mereka miliki. Ya. Kemudian wawancaranya berbasis potensi. Sekali lagi ditambahkan, biasanya perusahaan itu wawancara atau interviewnya basisnya kompetensi. Ya, ilmu yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki, keterampilan apa yang dia pahami dan segala macam. Nah, sekarang ditambahkan wawancaranya berbasis potensi atau kekuatan diri orang tersebut. Sekali lagi dilengkapi ya, bukan diganti tapi dilengkapi. Kemudian uji kecocokan lewat simulasi. Nah, buatlah simulasi entah bentuknya fokus discussion group atau apapun bentuknya gitu ya, yang nantinya bisa menguji dari sisi potensi dan kompetensi tersebut bisa tidak mereka bergabung dengan perusahaan yang kita miliki gitu ya, atau bisnis yang kita jalan. Yang terakhir, sama lakukan onboarding berbasis kekuatan. Jadi
percobaan, mesti 3 bulan, 6 bulan, tapi masih basisnya kekuatan dan itu harus direview minimal 3 bulan atau 1 bulan sampai 2 bulan pertama. Kita bikin checklist apakah orang ini dengan potensi kekuatannya dia bisa bergabung, bisa berkolaborasi dengan kerjaannya, dengan timnya di kantor kita. Gitu. Nah, dari 6 ini, Bapak Ibu, saya fokus ke 3 ini dulu, yang nomor 2, 3, dan 4. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan asesmen kekuatan, kemudian kita bisa merekrutnya berdasarkan kekuatan tersebut, kemudian ada wawancaranya yang basisnya potensi. Oke, kita mulai. Nah, mohon izin Bapak Ibu, ini saya sampaikan ada beberapa perusahaan, lembaga pendidikan sama instansi swasta ya, terutama ya, yang menggunakan konsep rekrut yang saya sampaikan hari ini. Ya, bahkan juga ada beberapa yang melakukan training atau seminar atau workshop bahkan untuk mengetahui pemahaman lebih jauh tentang metode rekrut yang eh, sesuai dengan potensi kekuatan di dunia. Ya. Asesmen kekuatan individu. Jadi apa sih yang kita lihat dari kekuatan individu itu ada 4. Dia ada gaya berpikir, cara berinteraksi, sumber motivasi, kemudian dengan cara pengambilan keputusan. Nah, 4 ini yang kita bisa lihat, kita bisa nilai dari sisi kekuatan seseorang. Ya. Nah, kalau dari gaya berpikir, itu definisinya ya, Bapak Ibu. Definisi dari gaya berpikir itu adalah cara seseorang mengolah informasi, membuat pertimbangan, dan menyelesaikan masalah. Sekali lagi, definisi ini biasanya, bukan biasanya, seharusnya tercantum ya dari fungsi jabatan tersebut atau peran jabatan tersebut, atau bisa jadi juga tertulis dalam job desk jabatan tersebut. Jadi kita bisa tahu, oh iya ternyata orang ini gaya berpikirnya harus bisa membuat pertimbangan, gitu, ya. Harus bisa menyelesaikan masalah, punya problem solver gitu ya. Bahkan mungkin bisa decision making juga, bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, contohnya misalnya ada individu yang cepat dalam menganalisis data, ya. Kemudian ada juga yang kuat dalam melihat pola jangka panjang atau strategi, atau berpikir reflektif dan mendalam. Ini seseorang yang kita sebut intelektual. Nah, ini adalah gaya-gaya berpikir seseorang yang bisa menjadi kekuatan yang harus kita ketahui gitu. Apakah orangnya tipenya analitis, atau dia strategis, atau intelektual. Ini contoh saja gitu. Karena dari sini nanti kita bisa menentukan tuh, dan ini HR sama user juga harus bisa menentukan di awal gitu. Oh, jabatan ini yang menempati atau pekerjaan ini yang menempati adalah orang-orang yang punya gaya berpikirnya analitis gitu. Jangan sampai salah rekrut, yang dipakai bukan yang gaya analitis. Atau mungkin harus analitis dan strategis misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang perlu diketahui sebelum kita merekrut orang, agar supaya nanti pekerjaannya, tugasnya sesuai dengan orang tersebut. Ya. Manfaatnya untuk rekrutmen adalah memahami gaya berpikir untuk mencocokkan kandidat dengan jenis pekerjaan yang sesuai, ya, apakah di analisis, inovasi, atau rasional, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu dari sisi gaya berpikir. Kemudian yang kedua dari cara berinteraksi. Ya, definisinya adalah gaya seseorang dalam membangun hubungan komunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Gitu ya. Nah, eh, ada beberapa pekerjaan yang sebetulnya tidak membutuhkan gaya komunikasi yang optimal gitu. Tapi ada mungkin jabatan atau pekerjaan yang optimal komunikasinya harus pakai. Ya, nah ini kita harus bisa pahami. Kalau misalnya kita wawancara dengan orang gitu ya, interview, dia sudah bisa kelihatan tuh orang ini apakah aktif bicara gitu ya, atau dia akan bicara kalau ditanya gitu ya. Nah, itu kita bisa tahu gitu. Tapi kadang-kadang kan biasanya si pelamar itu kan membuat dirinya supaya terlihat baik gitu ya di depan interviewer ya. Walaupun mungkin secara pribadi sebetulnya adalah orangnya pendiam gitu ya, tapi mau tidak mau dia harus berbicara gitu. Nah, itu kadang-kadang kalau tidak seleksinya tidak apa namanya tidak tidak detail gitu ya. Kadang-kadang interviewer juga suka terkecoh juga gitu. Waktu interview kok orangnya aktif ngomong ya, tapi kenapa pada saat dia bekerja kerja sama dengan tim kok banyak diam gitu. Nah, ini juga yang perlu kita lakukan assessment yang mendalam gitu. Apakah orang ini memang betul-betul suka komunikasi atau bisa komunikasi? Karena beda Pak, antara suka dengan bisa komunikasi itu hal yang berbeda gitu ya. Contohnya ada yang suka membangun koneksi luar. Biasanya kalau orang psikolog bilang tipe-tipe orang-orang ekstrovert. Ada yang fokus pada hubungan mendalam atau relasional, atau lebih nyaman bekerja sendiri independen gitu ya.
atau kita sebut namanya individual activity gitu. Jadi mereka bekerja ya bisa bekerja tapi bekerjanya sendiri gitu. Ini juga sama. Ada bagian-bagian yang memang orangnya kalau bekerja ya sendiri aja gitu. Bukan berarti nggak bisa sama orang lain ya, tapi dia lebih nyaman kalau bekerja sendiri. Manfaat untuk rekrutmen, mengetahui cara mereka berinteraksi. Nah, ini bisa membantu menentukan apakah kandidat ini cocok untuk peran-peran yang membutuhkan teamwork atau tidak. Yang berikut adalah sumber motivasi. Nah, ini juga cukup penting, Bapak Ibu. Kita harus tahu bagaimana orang ini termotivasi itu, merasa terdorong, bagaimana caranya orang ini bisa bersemangat dan bisa konsisten dalam bekerja. Ya, nah, ini sekali lagi, waktu saya pernah bekerja dulu, terus terang mungkin saya bekerja beberapa ya, ada beberapa perusahaan saya mungkin yang nggak paham gitu ke saya sendiri, gimana ya caranya si Pak Firman ini biar semangat gitu. Itu ya karena mereka lebih cenderung memikirkan eh, lebih kepada bagaimana perusahaannya maju, tapi sayanya secara pribadi waktu itu tidak terlalu diperhatikan gitu. Ya. Bahkan pernah saya jadi SR di satu perusahaan waktu itu di Bandung. Kita semangati sales ya waktu itu ya. Kita semangati sales. Oh, sorry, sorry. Bukan sales. Jadi kita semangati sebuah bagian untuk bisa berperan sebagai sales juga, tambahan, tugas tambahan. Itu dengan cara kita kasih insentif atau kita kasih tambahan bonus. Itu boleh dibilang bonusnya seperempat gaji, Bang. Tapi nggak bisa juga gitu, nggak tergerak juga. Saya juga nggak ngerti gitu ya kenapa ya. Ternyata mereka nggak tergerak juga walaupun sudah diberikan insentif atau bonus. Jadi saya baru paham, jadi ternyata tidak melulu uang gitu ya orang itu kita bisa membuat mereka bersemangat. Dan ini sangat penting. Yang kadang-kadang perusahaan ngambil pukul rata aja gitu. Oh, semangat perusahaan saya ada beberapa karyawan yang demotivasi, akhirnya dikirimlah ke sebuah training atau dipanggil seorang narasumber untuk memberikan training atau workshop dan segala macam. Ya mungkin pada saat trainingnya, pada saat workshopnya belum bersemangat gitu ya, dorongannya kuat banget gitu ya, jingkrak-jingkrak, tepuk tangan dan segala macam. Biasanya paling kuat tuh 6 bulan gitu. Setelah itu ya biasa lagi gitu. Ini yang disebut namanya honeymoon effect gitu ya. Jadi cuman kayak orang bulan madu aja semangat-semangat di awal tapi setelah itu hilang lagi karena memang tidak tersentuh motivasinya secara personal gitu. Karena main pukul rata aja gitu. Nah, sebagian orang itu termotivasi oleh misi atau makna, ya, purpose. Dan juga ada juga yang termotivasi karena dapat tantangan, ya, atau dia suka dengan prestasi. Nah, ini apresiasi dari perusahaan sangat penting nih untuk orang-orang yang memang sumber motivasinya dari prestasi yang dia capai. Bisa juga dengan penghargaan atau juga ada yang dari kesempatan belajar gitu ya. Mungkin ada anak buah kita atau pegawai-pegawai kita, dia semangatnya itu kalau dikasih kesempatan belajar, dikirim ke training, dikirim ke workshop karena mungkin selama ini dia merasa kok saya nggak diberikan waktu atau diberikan kesempatan untuk training di luar ya. Nanti akhirnya jadi minder atau mungkin akhirnya jadi lebih pasif gitu ya, karena merasa tidak diperhatikan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, sebetulnya kita harus bisa mengetahui pegawai-pegawai kita itu orang-orang yang tugasnya bekerja di perusahaan kita dan kita wajib memberikan mereka sebuah ilmu atau keterampilan atau apapun kesempatan belajar untuk mereka bisa tumbuh kan gitu ya. Nah, cuman kita harus cari tahu mereka sukanya belajar apa sih gitu. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu ada engagement nanti ke perusahaan, mereka bisa feedback kembali ke perusahaan karena mereka merasa diperhatikan. Ya, kesempatan belajar. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang memberikan apa ruangan khusus untuk perpustakaan gitu ya. Kemudian diisi buku-buku yang apa baik yang ilmiah atau non ilmiah, silakan siapapun yang kalau mau baca boleh. Itu juga sama untuk bisa menghargai orang-orang yang suka membaca walaupun ada juga yang tidak suka baca. Gitu. Manfaatnya untuk apa? Nah, agar motivasi yang selaras dengan budaya perusahaan membuat kandidat bisa lebih bertahan lama dan produktif. Nah, mungkin ini salah satu jawaban yang tadi Bapak yang bertanya bagaimana sih membuat karyawan kita loyal gitu ya. Mungkin ini salah satunya. Kita harus bisa mencari tahu titik sumber motivasinya di mana sih. Gitu. Ya, biasanya kalau untuk generasi-generasi sekarang ini tipe-tipe orang yang sikapnya luar biasa. Mereka tuh kepengen banget didengar gitu. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin baik untuk generasi apa seperti saya gitu ya, yang bukan milenial atau bukan generasi sekarang mungkin harus lebih banyak mendengarkan mereka. Gitu. Karena sekarang ini memang zamannya mereka gitu. Ini mungkin salah satu aja kita harus tahu titik sumber motivasinya itu seperti pada mereka. Dan itu baiknya kita tahu dari awal, gitu. Bukan di tengah-tengah pada saat mereka sudah mulai bekerja.
Kemudian cara pengambilan keputusan. Ini mungkin ada kaitannya dengan tadi cara berpikir. Pendekatan seseorang dalam memilih tindakan atau merespons situasi. Cepat, lambat, sedang, gitu kita perlu tahu. Apakah perlu mengambil tindakan yang bagaimana gitu, yang besar atau yang kecil, itu juga dari proses pengambilan keputusan seseorang. Karena ada orang yang kadang-kadang mengambil keputusan itu cukup lama gitu ya. Ada yang cepat responnya, dan setiap orang akan berbeda gitu. Contohnya, ada yang cepat intuitif dan intuitif ya. Ada yang hati-hati, penuh pertimbangan, dia cukup deliberatif pada saat mengambil keputusan. Ada juga yang berbasis nilai dan keyakinan. Macam-macam gitu ya, cara orang bisa mengambil keputusan. Sekali lagi, kita perlu pahami. Dan ini Bapak Ibu tidak tercantum loh di CV atau di pengalaman kadang-kadang. Ya kan, betul ya. Nah, tapi minimal kita punya data tentang ini gitu. Ya, manfaatnya untuk apa? Manfaatnya adalah perusahaan bisa menghindari salah penempatan dengan memahami bagaimana kandidat itu bertindak saat berada di bawah tekanan atau menghadapi ketidakpastian. Nah, ini mungkin salah satu contoh pada saat kita merekrut posisi middle atau top manajemen misalnya gitu yang sudah punya anak buah gitu ya. Entah itu supervisor, manager atau mungkin direktur gitu ya, kepala bagian, kepala divisi yang memang perlu eh, punya metode kerja dalam hal pengambilan keputusan. Tapi sekali lagi tergantung dari perusahaannya masing-masing gitu ya. Karena memang ada leader-leader yang kalau ngambil keputusan harus punya tingkat kehati-hatian tinggi. Contohnya misalnya perbankan atau perusahaan-perusahaan di bidang keuangan itu leadernya harus punya punya metode pengambilan keputusannya itu deliberatif. Hati-hati banget, waspada. Bukan berarti takut ya, tapi dia waspada bagaimana mengambil keputusan. Karena kalau di bidang industri keuangan kan sudah ada jelas pengawasnya, itu dari OJK gitu ya, atau eh, badan pemerintahan yang lain lah ya untuk memantau hal tersebut. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, dari gaya berpikir, kemudian berinteraksi, motivasi, dan keputusan ini nggak tercantum di CV gitu. Di pengalaman pun ya nggak juga kadang-kadang. Nah, ini yang perlu kita lakukan bagaimana caranya kita sebagai usernya, HR-nya atau end usernya nanti di perusahaan tersebut bisa menentukan ini dulu agar supaya tidak salah pilih, tidak salah rekrut. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya mencoba menawarkan seperti ada yang pernah tahu ya, namanya talent mapping atau pemetaan bakat. Talent mapping ya pakai S bukan tidak pakai kan ada juga talent mapping gitu ya. Tapi ini talent mapping. Jadi sebuah konsep yang mencoba menawarkan kepada siapapun gitu ya, baik itu individu atau perusahaan organisasi untuk bisa menggunakan ini apabila mau merekrut seseorang menjadi bagian dari tim. Nah, Bapak Ibu, talent mapping itu ya yang saya coba sampaikan ini. Jadi kita akan bagi kelompok-kelompok. Ada headman, ada networking, ada servicing. Kemudian ada thinking, ada listening, ada elementary, ada technical, ada generating idea. Ini apa just informasi Bapak Ibu ya. Jadi networking, headman, sama servicing ini adalah kelompok aktivitas. Jadi kita bicaranya aktivitas ya. Karena kenapa saya bilang aktivitas? Karena job desk itu atau peran itu isinya adalah aktivitas. Kegiatan seseorang. Jadi networking, headman, sama service ini adalah aktivitas interpersonal namanya. Jadi aktivitas yang dilakukan bersama orang lain. Kemudian kalau yang thinking, ada listening, ada elementary, ada technical, sama generating idea, ini adalah aktivitas individual. Aktivitas kegiatan yang bisa dilakukan sendirian. Bukan berarti tidak sama orang lain, tapi bisa dilakukan sama orang sendirian. Jadi kita bisa lihat, semakin posisi seseorang jabatan semakin naik, semakin tinggi, aktivitas interpersonalnya lebih banyak. Job desk berhubungan dengan orangnya akan lebih banyak. Tapi semakin ke bawah jabatannya, otomatis aktivitas individualnya yang semakin banyak. Sekali lagi, mungkin nanti ini bisa terjadi evaluasi job desk di perusahaan. Kadang-kadang ada seorang atasan yang mengambil pekerjaan bawahannya atau sebaliknya gitu. Ya, mungkin maksudnya kerjasama ya. Tapi akhirnya aktivitas utamanya nggak dijalankan. Dan itu ada aja Pak, saya ketemu dengan perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Karena tadi nggak jelas nih tugas orang itu seperti apa sih gitu. Ya, kadang-kadang job desk-nya bejibun gitu. Bahkan kalau boleh dibilang konsep talent mapping itu menawarkan aktivitas seseorang dalam menjalankan tugasnya itu minimal 8, maksimal 14. Kalau lebih dari itu berarti udah kebanyakan kerjaan. Mungkin itu yang membuat dia juga tidak perform. Oke,
Ini sebagai informasi. Kalau Bapak dan Ibu ingin tahu ini lebih banyak, ya mungkin Pak Afwan saya boleh sampaikan aja ya. Mungkin 2-3 bulan, 1-2 bulan ke depan kita rencanakan, memang belum kita setting, tapi rencana 1-2 bulan ke depan kita akan buat training khusus online tentang knowledge mapping. Jadi menjelaskan ini lebih detail, bagaimana kita bisa mengelompokkan orang masuk ke interpersonal, bagaimana caranya mereka bisa ada di bagian ya, 1-2 bulan. Nah, mungkin nanti informasinya dari NQA, bulan dan tanggal dan jamnya gitu ya. Karena kemarin kita sudah buat yang batch kelima ya Pak Alfon ya. Misalnya nanti kita akan buat batch ke-6. Keenam, Pak. Oke. Paradigma baru merekrut berdasarkan kekuatan. Ini yang kita akan bahas hari ini. Jadi, rekrutmen itu berbasis fit, bukan sekedar skill, ya, atau bukan sekedar kompetensi. Kompetensi itu kan knowledge, skill, sama attitude, gitu ya. Knowledge itu adalah pengetahuan, biasanya kita ngambilnya dari latar belakang pendidikan. Kalau skill dari keterampilan, biasanya kita ngambil dari sertifikasi yang mereka ambil seperti apa. Attitude biasanya mungkin bisa dilihat dari CV, atau mungkin bisa juga dengan wawancara, atau kadang-kadang kita bisa tahu dari rekomendasi mantan bosnya. Biasanya kan kalau di surat lamaran itu suka ada rekomendasi orang-orang yang bisa kita hubungi dan kita tahu orang itu sebelumnya bekerja seperti apa. Karena ini sering sekali terjadi kisru gitu ya. Karena saya suka iseng kalau misalnya membantu perusahaan untuk merekrut orang, saya suka tanya, oke, Anda bekerja di sana berapa lama? Misalnya, oh saya kerja 3 tahun, Pak. Ya, 3 tahunnya kenapa aku berhenti, nggak diterusin? Nah, itu saya selalu suka detail seperti itu kadang-kadang. Apa karena memang habis kontrak, apa Anda punya masalah, atau Anda mengundurkan diri gitu. Nah, jadi kita mencoba menggali pengalaman mereka tuh lebih detail. Kenapa mereka di sana berhenti? Kenapa mereka terus sejauh apa Anda tahu perusahaan yang Anda lamar hari ini? Kenapa Anda mau bergabung? Jadi ini membuat kita tahu dia engage nggak dengan perusahaan yang dia lamar sekarang gitu ya. Karena kita bisa tahu juga nah, untuk bisa lebih mengkonfirmasi. Jadi sekali lagi berbasis fit bukan hanya sekedar skill. Fit ini maksudnya adalah cocok antara tugas yang nanti dia kerjakan dengan pribadinya. Itu pemahaman fit di situ. Hanya kita sebut namanya job fit. Ada analisanya sendiri lah gitu. Fokus pada potensi kekuatan dan nilai personal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, selain kompetensi, potensinya harus kita ketahui. Orang itu punya potensi kekuatan, punya potensi kelemahan. Nah, fokuslah pada kekuatannya, bukan pada kelemahan. Kadang-kadang kita udah tahu lemah, lemah itu dibuang. Padahal sebetulnya di sisi yang lemah itu ada kekuatannya. Nah, kenapa tidak kita fokus kepada kekuatan? Ya, jadi dua-duanya lah kita bisa lengkapi supaya kita bisa punya data yang lebih ilmiah, lebih komplit lah, lebih lengkap. Kemudian yang ketiga, rekrutmen berbasis kekuatan alami individu. Nah, ini kita sebut alami individu karena begini Pak, setiap orang ibu dilahirkan itu dengan kekuatannya masing-masing. Ya, kekuatannya masing-masing. Nah, itu yang perlu kita ketahui secara alamiah karena biasanya nih ya pengalaman saya kekuatan alamiah ini bisa dijadikan sumber motivasi seseorang untuk bisa mendorong supaya mereka bisa lebih engage ke perusahaan. Ya, kalau istilah Gallup mah engage employee lah gitu. Yang otomatis nanti kan hasilnya jadi engagement customer. Jadi bagaimana caranya supaya kita punya customer banyak, punya pelanggan banyak ya di dalamnya para para karyawan dari atasan bawahan samping kiri kanannya harus saling terkait, harus saling terhubung, harus saling engage juga. Karena kan proses bisnisnya mereka di dalam juga secara internal ada. Nah, supaya itu terjadi agar supaya nanti pada saat keluar bisnisnya customer atau calon atau pelanggan itu juga bisa engage ke perusahaan tersebut. Ya, otomatis lah kalau begitu mah mudah-mudahan omset juga bisa mengikuti. Nah, di sini ada namanya SWOT, Seven Working Area. Ya, jadi Seven Working Area ini adalah metode assessment singkat melalui 5 pertanyaan mendasar tentang kesukaan beraktivitas produktif seseorang di 7 wilayah. Ya, dapat diperkirakan peran atau aktivitasnya yang sesuai dengan pekerjaan, jadi job desk, profesi atau jabatan. Jadi ini hanya 5 pertanyaan singkat yang kita coba assessment kepada calon kandidat. Ya, jadi biasanya saya selalu menawarkan ke perusahaan sebelum orang yang dipanggil coba assessment ini dulu lah minimal. Kalau cocok baru nanti kita panggil. Ya, atau mungkin ada pelengkap uji tes yang lain. Ini sebagai pelengkap. Jadi kita bisa punya punya bahan selain CV, selain profilnya dia, kita punya ini dan ini yang menjadi dasar nanti kita bisa dalami lagi kalau memang kita putuskan untuk mereka kita panggil. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya mohon izin
Bapak Ibu bisa menyediakan kertas di depan gitu ya. Sambil kita latihan, sambil kita coba simulasi. Boleh, Bapak dan Ibu. Silakan siapkan kertas kosong dengan pulpen. Nah, sambil nanti saya jelaskan, sambil nanti kita mencoba gimana sih SWA ini, gimana sih Seven Walking Area ini gitu. Jadi intinya kita mau mencoba melihat kesukaan seseorang terhadap aktivitas yang kita bagi kepada 7 kelompok. Oke, kita mulai ya. Mungkin sudah siap? Oke, kalau sudah siap mohon izin Pak Alfon dilihat. Kalau sudah siap boleh diacunin jempolnya biar saya tahu sudah siap semua. Memegang kertas sama pulpen, kita sekalian sama-sama latihan ya. Gimana Pak Alfon? Ada yang respon? Ada angkat jempolnya? Silakan Bapak Ibu, Angkat bila jempol. sudah siap, bisa tulis di kolom chat atau langsung raise hand. Ada kertas dan ada pulpen di depan. Sudah? Sudah Pak, bisa kita mulai mungkin Pak. Nah, kita mulai ya. Oke, Bapak Ibu yang sudah pegang kertas sama pulpen, sekarang Bapak dan Ibu tuliskan ini. Ya, ada kotak seperti itu. Tuliskan yang paling atas suka bekerja dengan cara bertemu dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kotak bawahnya, buat kotak seperti itu, suka bekerja tanpa bertemu dan interaksi dengan orang lain. Ya, oke, sudah. Kemudian kalau sudah, tulis lagi 3 kotak di sebelah kanannya. Ini untuk yang sejajar dengan ini ya, yang suka bekerja dengan cara bertemu. Jadi buatkan 3 kotak tambahan, mengendalikan, mempengaruhi orang, mengontrol, mengawasi, kemudian bekerja sama, mengajar, membimbing, kemudian melayani atau merawat. Bikin 3 kotak seperti itu, dituliskan. Sudah? Ya, jadi di sini saya jelaskan. Jadi aktivitas bekerja dengan orang atau bertemu dengan orang berinteraksi dengan orang itu cuma 3, ya, mengendalikan, bekerja sama, atau melayani. Jadi kalau tadi kita lihat gambar teles mapping yang saya di awal saya sampaikan ke Bapak dan Ibu itu, mengendalikan itu masuknya kelompok headman. Kemudian bekerja sama masuknya kelompok networking. Kalau yang melayani, merawat itu masuknya kelompok servicing. Ini adalah aktivitas interpersonal. Sudah bisa terbayang ya, orang-orang yang bekerja berinteraksi dengan mengontrol, mengawasi itu siapa gitu kan? Jabatannya apa kan udah terbayang. Begitu juga orang-orang yang berinteraksi dengan orang tapi tugasnya bekerja sama, membimbing, berkolaborasi, mengajar, udah pasti udah kebayang. Ya, kemudian orang-orang yang bertugas melayani, merawat gitu ya. Itu seperti apa gitu. Nah, intinya yang nomor 1 itu adalah posisinya orangnya di atas, dia di top. Ya kan? Karena dia punya anak buah, kontrol, mengendalikan. Berarti ada orang yang dikontrol, ada orang yang dikendalikan, ada orang yang diawasi. Kan nggak mungkin dia ngontrol sendirian kan gitu ya. Ya. Kemudian yang nomor 2 bekerja sama. Nah ini posisinya sejajar biasanya. Contoh yang paling gampang, contohnya seperti dosen dan mahasiswa. Ya, walaupun dosennya lebih tahu, mahasiswanya nggak tahu, tapi posisinya sejajar. Karena dia bertugas membimbing atau mengajar. Ya, tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Kalau yang melayani, posisi orangnya di bawah. Karena yang dia layani adalah atasannya. Ya. Kalaupun dia merawat, seperti kayak pasien kepada dokter gitu ya. Dokternya itu jatuhnya adalah perawat karena posisinya di bawah pasien. Ya walaupun yang punya kendali dokter, tapi dia melayani pasien kan gitu ya. Nah, itu posisi-posisi itu yang harus kita sadari, kita pahami. Nah, ini adalah salah satu cara untuk bisa memahami tugas ya atau peran sebuah jabatan itu seperti apa. Kemudian ini kan nanti disepakati nih antara end user sama HR kan gitu. Sepakati dulu kan gitu kan. Kemudian yang bekerja tanpa bertemu atau berinteraksi dengan orang lain itu ada 2. Yang pertama suka bekerja dengan mengolah pikiran. Kemudian yang kedua tidak suka bekerja dengan mengolah pikiran. Dalam artian gini, kalau yang pertama itu kalau bekerja pikirannya dipakai gitu. Bukan berarti nggak punya pikiran, bukan ya. Tapi kalau yang pikiran dipergunakan itu fungsi gaya berpikirnya terpakai banget kalau yang nomor 1. Kalau yang nomor 2, dia lebih kepada
bekerja terkait dengan keterampilan teknis atau administrasi gitu. Ya, yang tidak banyak mengolah pikiran. Ya. Nah, kemudian dari yang suka bekerja dengan pikiran itu ada dua kelompoknya. Satu menggunakan otak kiri, yang kedua menggunakan otak kanan. Kalau otak kiri dia berpikirnya biasanya untuk mengolah data, menganalisis angka gitu. Logik lah boleh dibilang gitu. Ada hitung-hitungannya. Kalau yang otak kanan intuitif, berpikirnya kreatif, biasanya untuk perencanaan atau ide, kreativitas, mendesain, itu adanya di otak sebelah. Sekali lagi Bapak Ibu, di samping nomor satu 2 3 kita juga sudah bisa bayangkan bagian mana anak buah seperti apa yang kalau bekerja itu pakai otak sebelah kirinya itu lebih dominan ketimbang otak kanannya. Atau otak kanannya lebih dominan, atau mungkin kedua-duanya dipakai. Jadi bisa kebayang ya, akuntansi, otak kiri, otak kanan. Otak kiri otomatis, karena dia menghitung angka, mengolah data. Seorang programmer, otak kiri atau otak kanan? Otak kiri maksimalnya. Kecuali dia bidang IT-nya desain, berarti ada otak kanannya. Nah, sekali lagi ini harus disepakati antara end user sama HR-nya pada saat kita mau mencoba merekrut seseorang. Balik lagi nih, ini baru dari sisi kesukaan mereka beraktivitas di wilayah bekerja. Dan ini adalah wilayah bekerja 1, 2, 3, 4, 5. Ini wilayah aktivitas yang memang ada di perusahaan. Bahkan mungkin di organisasi gitu ya. Pasti ada seperti itu. Nah, yang tidak suka bekerja dengan cara mengolah otak atau mengolah pikiran itu dibagi dua lagi. Ada outdoor, ada indoor. Outdoor itu adalah di luar ruangan, biasanya aktivitas yang secara fisik atau teknis. Kemudian yang ketujuh itu indoor dalam ruangan, aktivitas yang non fisik. Biasanya administrasi, penjadwalan, segala macam gitu. Menyusun tulisan. Itu dia secara uh, indoor, dalam artian dikerjakan dalam ruangan. Kalau teknik kan di luar ruangan. Nah, Bapak Ibu, inilah SWA, Seven Working Area, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mengendalikan, bekerja sama, melayani, otak kiri, otak kanan, outdoor sama indoor. Ya, sekali lagi, inilah Seven Working Area atau SWA. Nanti akan kita buat asesmennya secara singkat. Nah, sekarang Pak Alfon mohon izin lihat ke teman-teman, Bapak Ibu, sudah menggambar semua lengkap. Boleh dicek, ada yang resen atau mungkin di chat, sudah lengkap menuliskan ini semua? Baik Bapak Ibu, bila sudah ada yang selesai bisa di-share, Sudah? cukup tulis di kolom chat. Nanti akan kita coba Pak Alfon mengisi kotak-kotak kosongnya. Saya pernah ketemu dengan satu perusahaan yang di Bandung, perusahaan kue terkenal, dia bisa punya omset 3 bulan, itu menggaji karyawannya setahun, Pak. Mungkin Bapak Ibu tahu lah ya, di Bandung itu perusahaannya luar biasa, punya pabrik keju sendiri. Saya pernah asesmen hal ini ke pegawai-pegawainya. Itu adalah satu manajer keuangan. Pada waktu saya asesmen tentang hal ini, itu potensinya kuat banget, bukan potensi, sorry. Eh, Performanya itu kuat banget di bagian keuangan. Ya, boleh saya sampaikan warnanya tuh merah lah. Kalau istilah kita warnanya merah. Jadi dominan banget. Kinerjanya bagus gitu dan segala macam dan segala macam. Dan dia baru kerja 2 tahun di perusahaan. Terus saya coba tanya, setelah di assess ternyata dari sisi kompetensinya bagus, oke, performanya juga oke, tapi dicek potensinya ternyata justru kebanyakan netral putih gitu. Terus saya tanya, kok bisa begini, kenapa? Gitu. Saya tanya latar belakang, ternyata sebelum dia bekerja di perusahaan kue tersebut, 10 tahun dia bekerja di bidang keuangan di perbankan. Gitu ya. Tapi sebelum dia bekerja di perbankan, dia sudah bekerja 3 tahun di perusahaan startup. 3 tahun. Kenapa pindah? Ya, balik lagi ya, namanya kebutuhan orang mencari yang lebih baik, income yang lebih oke gitu kan. Itu alasan dia. Oke, terus ternyata waktu dia sebagai manajer keuangan di perusahaan kue, itu aktivitas otak kirinya harus full karena bagian keuangan. Logikanya harus jalan, analisisnya harus jalan, perencanaan keuangannya harus jalan, itu otak kiri banget gitu. Tapi sebenarnya setelah saya assess, potensi merahnya banyak di otak kanannya dia. Kreativitasnya kuat banget gitu. Dominasinya luar biasa. Nah, ternyata saya ambil kesimpulan, ternyata orang ini sebetulnya lebih suka kalau dia bekerja di wilayah yang pekerjaannya itu kreativitas, ide dan segala macam. Itu kenapa? Karena dia pernah bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang startup informasi. Setelah kita asesmen, Pak, alhamdulillah 2 bulan saya tanya lagi, Ibu masih di sana? Oh, saya udah enggak, Pak. Kenapa? Saya sekarang udah pindah lagi ke perusahaan startup. Kok pindah? Iya, Pak. Ternyata saya lebih nyaman bekerja di perusahaan startup. Karena apa yang saya sukai itu bisa terjadi di sini. Di sana mungkin bukan berarti tidak bisa, tapi saya
Ya terus terang kalau ditanya dalam hati, sebenarnya saya nggak suka. Nah, sekali lagi nih Bapak dan Ibu, ada orang ada suka, ada yang bisa. Nah, kita coba menggabungkan itu. Selain bisa dan suka. Jadi mungkin selama ini pada saat kita merekrut orang, orang itu bisa. Tapi kita nggak nyentuh dia bisa, dia suka apa enggak gitu loh. Nah, menggunakan asesmen ini minimal kita tahulah, oh, orangnya ternyata suka ya gitu. Bekerja di sana dan dia bisa. Apalagi kalau sudah bisa, Bro. Karena kalau sudah suka, Pak, dia akan mudah belajarnya untuk jadi bisa. Dan dia akan lebih mudah berkembangnya. Ketimbang orang yang hanya sekedar bisa tapi nggak suka. Makanya kenapa kalau kita training, mengirimkan pegawai ke perusahaan training gitu ya, keluar, ya itu yang yang terjadi adalah penambahan ilmu dan skill aja, tapi karena dia nggak suka ya mau nggak mau diikutin. Apalagi kalau dibayarin perusahaan kan, mau nggak mau harus ikut, kalau nggak dipecat. Padahal kalau ditanya, mungkin dia sebenarnya di awal nggak suka pekerjaan itu, tapi balik lagi karena kebutuhan diambil pekerjaan itu. Nah, Bapak Ibu, sebagai SR, sebagai pemilik bisnis, alangkah baik kita tahu orang ini sukanya di mana sih bekerjanya, bisanya apa sih gitu. Dan itu menjadi data lengkap untuk kita bisa mengetahui orang ini cocok gak bekerja sama dengan kita. Nah, ini yang menjadi penambah gitu ya, yang mudah-mudahan bisa membuat kita tidak terlalu salah dalam merekrut orang, walaupun saya nggak bisa jamin juga ya Pak, namanya juga kita hanya merencanakan, tapi minimal kita punya punya data yang cukup lengkap tentang orang ini dari sisi kompetensinya, dari sisi potensi kekuatannya seperti apa, dari dia sukanya apa dan bisanya apa. Dan ini Bapak Ibu, ini kita melihat dari kesukaan orang, bukan dari kebisaan. Secara naluri manusia itu punya kesukaan, dia punya free willing kan sebenarnya gitu ya, punya free will. Tapi kadang-kadang karena situasi dan kondisi itu nggak bisa diaplikasikan ya, mau nggak mau harus ngikut. Dan mohon izin Bapak Ibu, sekarang ini juga kan kalau saya nyerempet-nyerempet ke dunia pendidikan kita, mahasiswa kita itu kan banyak yang salah jurusan. Bahkan bekerjanya juga tidak di dunia yang dia ambil pendidikannya. Kenapa? Saya sekarang lagi kerjasama dengan satu lembaga pendidikan di Bandung, vokasi, itu mencoba menempatkan mahasiswa dari rekrut awal sampai kepada magang itu sesuai dengan potensi kekuatan dan kompetensinya. Karena ternyata setelah mereka diberikan kesempatan magang, berkarya di perusahaan itu banyak pengalaman mereka, perusahaan-perusahaan itu malah ngebalikin kok ini tidak sesuai dengan kompetensinya gitu. Karena ternyata pada saat direkrut potensinya nggak kelihatan dari sisi kompetensi aja. Akhirnya dirubah sekarang paradigmanya. Gimana caranya dia memilih mahasiswa yang suka belajar ini dan bisa belajar ini. Atau dia cukup suka saja. Kenapa? Karena kalau sudah suka dia akan mudah dengan mudah dia bisa belajar. Tapi kalau hanya sekedar bisa, belum tentu dia suka. Dan itu juga terjadi di dunia sekolah menengah kejuruan kita, SMK, Bapak Ibu, mereka pada bisa, tapi sebetulnya nggak ada yang suka juga. Dan itu terbukti, karena saya punya pengalaman dengan anak sendiri gitu. Jadi ini hal yang mungkin mudah-mudahan sekali lagi tidak sekali lagi bukan mengejari, kita sharing juga Pak Budi. Tapi minimal kita bisa mengetahui bahwa kita punya calon orang yang bisa dan dia suka bekerja di bagian itu. Itu mudah-mudahan bisa menambah semangat mereka nanti pada saat mereka sudah bergabung di perusahaan kita. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menggambarkan ini, sekarang kita coba simulasi ya. Nah, sekali lagi simulasi ini tolong tidak dikaitkan dengan apapun, dengan pekerjaan kita pun segala macam, tapi secara personal dan ini sifatnya personal banget, tidak boleh ada intervensi dari orang lain. Oke, siap ya. Kita coba isi kotak-kotak ini Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu lihat dulu yang kotak dua yang paling kiri. Ini ada suka bekerja, kemudian ada suka bekerja tanpa. Bapak dan Ibu boleh isi di kotak ini dengan angka 0 sampai 100, tapi kelipatan 5 ya. 0 sampai 100 kelipatan 5. Dan jumlahnya, kalau kotak ini diisi dengan kotak yang ini dijumlahkan, nilainya harus 100. Oke, silakan. Mungkin Pak Alfon bisa bantu teman-teman atau siapapun yang hadir dari ini sudah mengisi kotak yang ini dengan yang ini. Kita coba simulasikan untuk pribadi kita. Isi kotak dua ini, 0 sampai 100, kelipatan 5 boleh, tapi nilainya atau jumlahnya harus 100. Sudah? Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk memulai interaksi kita. Kolom kiri wajib diisi dengan jumlah 100. Ya, ini totalnya 100. 0 sampai 100, kelipatan 5. Saya beri contoh, kalau saya suka bekerja dengan cara bertemu 60, suka bekerja tanpa 40, Oke, sip. Terima jumlah kasih. 100. Ya, Sama, saya juga gitu, Pak. Tergantung kasusnya. ya. Oke, Karena ada eh, jenis pekerjaan tertentu harus berinteraksi, jenis pekerjaan tertentu harus menganalisis. ya, ya. Siap, siap, siap. Oke, Yang Bapak. penting, yang penting ada data dan faktanya, biar realistis. Siap, siap. Oke. Oke, teman-teman yang lain sudah? Bapak dan Ibu, mungkin Pak Alfon bisa dicek angkat jempolnya atau apa, kasih
Informasi di chat sudah mengisi? Sudah? Bisa ditulis di kolom chat, Bapak Ibu, untuk hasilnya. Nanti ini Suka bisa, bekerja dan ya, suka bekerja tanpa bertemu dan suka bekerja dengan bertemu. sudah? Oke, lanjut dulu ya. Mudah-mudahan sudah diisi. Kemudian setelah itu lihat yang nomor 1, 2, dan 3. Nah, 1, 2, 2, dan 3 ini kan tadi Pak Alfon ngisinya 60 ya di sini Pak ya. Nah, Iya, yang Pak. silakan di split Pak di 1, 2, 3 ini. Berapa ada skor yang Bapak taruh di sini? Jumlahnya harus sama dengan nilai 60 yang di sini Pak. Oke, silakan di split Pak. Angka 60 tadi di split di sini. 1, 2, 3-nya mungkin bisa 20, 20, 20 atau 5. Bebas lah. Kalau bisa usahakan skornya berbeda ya. Mungkin beda 5 lah gitu. Jangan kalau 20 sama 20 kan sama. Tapi mungkin ada yang lebih dikit lah 25 dengan 20. Sisanya berapa? Nah, jadi skor yang di sini di split ke sini ke 1, 2, 3. Sudah, Pak Alfon boleh Pak Alfon diberitahu informasi 60 Bapak di Kalau split 3 ini berapa Pak? ya, oh, 30 di nomor 3, 20 di nomor 2, 10 di nomor 1. Jadi Bapak skor optimalnya di melayani dan merawat orang lain ya. Kenapa ini sama Pak Alfon dengan saya? Lah, gak janjian juga Pak Budi ya. Oke, sudah. Oke, sekarang kita lihat kotak yang sebelah sini. Nah, nih, ini bikin lagi kotak yang ini kan udah nih. Yang ini kan sudah nih. Sekarang kita lihat yang kotak suka bekerja tanpa bertemu. Nah, di sini ada dua kotak sebelah kanannya. Suka bekerja dengan mengolah pikiran, tidak begitu suka bekerja dengan mengolah pikiran. Nah, di sini kan tadi Pak Alfon ngisinya 40. Split lagi Pak ke sini Pak. Nilainya berapa Pak? Di kotak ini berapa, di kotak ini berapa. Kalau dijumlah, itu nilainya harus 40. Sudah Pak Alfon? Berapa Pak Alfon? Sudah, 40. Pak. Saya mengolah pikiran 30, tidak mengolah pikiran 10, Pak. Oke, jadi 30 dan 10 ya. Mungkin mudah-mudahan teman-teman yang lain sama ya sudah mengisi juga. Nanti boleh komen kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, kita lanjut. Sekarang Pak Alfon yang suka bekerja dengan pikiran, mengolah pikiran itu dibagi dua. Ada otak kiri, ada otak kanan. Ya, otak kiri itu logika, otak kanan itu intuitif. Nah, Bapak di sini kan tadi 30 ya, Pak. Split lagi ke sini Pak, 45 Pak. Dibagi dua. Jumlahnya harus sesuai dengan yang 30. Silakan Pak Alfon. Teman-teman yang lain juga boleh diisi. Sudah Pak Alfon? Boleh diberitahu berapa Pak splitnya Pak? Sudah, Pak. Kotak kanan 20, otak kiri 10, Pak. Oke, berarti tadi Bapak di sini 30, di sini 20, di sini 10 ya. Oke, sudah. Kemudian yang bawahnya Pak, tidak begitu suka bekerja, berarti kan tadi skornya 10, split ke sini Pak, ke outdoor sama indoor. Ini mau tidak mau 5 dan 5 ini. Oke, silakan. Atau kalau 10 dan 0 juga boleh, nggak masalah juga sih, terserah Bapak. Benar, Pak. 5 dan 5, Pak. 5 dan 5 ya. Oke, sekarang untuk ngecek sudah benar atau belum, Pak Alfon hitung lagi nomor 1 sampai nomor 7 di jumlah, hasilnya 100 bukan? 100, Pak. Terus, oke sekarang coba Pak Alfon sebutkan dari poin 1 sampai 7 mana nilainya yang paling besar, yang tiga besar. Yang tiga besar nomor berapa aja? Nomor 3, nomor 5, dan nomor 2, Pak. Oke, jadi Pak Alfon ini suka beraktivitas melayani orang lain atau merawat orang lain menggunakan otak sebelah kanan untuk ide kreativitas. Satu lagi tadi apa, Pak? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Dan bekerja sama. Bisa membimbing, bisa berkolaborasi, bisa berkembang. Mohon izin, Pak Alfon. Pak Alfon kan sekarang di NKA kan? Iya, Apakah wilayah bekerja Bapak seperti itu sekarang? iya, Bapak suka? iya. Ya. Berarti bisa dibilang apa yang Bapak lakukan sekarang sudah pas, Pak, dengan apa yang Bapak lakukan. Karena memang aktivitas Bapak di sana, Bapak suka di sana. Nah, pertanyaannya setiap Bapak bilang suka, Bapak akan mudah belajar untuk jadi bisa, betul nggak? Betul, Eksplor, Pak. eksplornya akan lebih gampang, lebih mudah gitu. Dan ini memacu Bapak untuk menjadi seorang yang ahlinya di situ gitu. Saya nggak tahu tugas Bapak apa ya, tapi eh, intinya dari kesukaan itulah kita bisa eksplor apa yang kita bisa. Dan itu menjadi satu apa namanya? Menjadi satu yang luar biasa buat perusahaan. Akhirnya perusahaan juga bisa mengeksplor Bapak lebih banyak gitu. Paham ya Pak Alvan ya? Ini contohnya kenapa Pak Alvan tadi yang ngasih tahu.
Nah, mudah-mudahan saya juga bisa, mungkin teman-teman yang lain juga bisa, secara pribadi dulu nih. Karena nanti boleh 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 saya sampaikan, Bapak dan Ibu silahkan uji coba dengan perusahaan Bapak, anak buah Bapak boleh nih kayak gini nih Ibu. Sekali-sekali lah misalnya besok kan kebetulan hari Senin kan libur ya, Selasa masuk tuh. Nah, iseng-iseng tuh pagi-pagi ada morning coffee atau apa, buat ini, buat timnya gitu. Minimal kita sebagai tim leader gitu ya, atau kita sebagai pihak yang posisinya penting, kita tahu nih, tim kita tuh seperti apa sih orang-orangnya, suka bekerjanya di bagian apa sih. Nah, ini supaya kita juga sebagai tim leader, sebagai pimpinan bisa membantu mengembangkan mereka gitu. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang mereka suka. Mungkin kalau di di depan kita ya mereka bilang ya ya aja gitu. Tapi mungkin di belakang bisa juga bilang tidak. Nah, tinggal nanti bagaimana caranya Bapak dan Ibu menyampaikan. Karena sekali lagi kalau kita sudah bicara asesmen kadang-kadang suka deg-degan tuh pegawai karyawan. Waduh, nanti kalau nggak cocok saya dipecat atau apalah. Nah, itu perlu komunikasi yang pas agar supaya bagaimana kita bisa mengetahui. Bilang aja ini untuk mengetahui atau untuk membantu teman-teman semua berkembang di perusahaan ini. Nah, itu harapannya dengan seperti itu mereka bisa mengisi dengan jujur gitu ya, bukan 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 apa ada apanya. Formalitas. Ya, jadi harus apa ada apa. Karena ini terus terang saya suka sampaikan ke perusahaan-perusahaan yang kalau konsultasi dengan saya coba asesmen ini deh untuk kita bisa tahu. Nah, dari sini biasanya nanti akan mulai banyak perkembangan-perkembangan informasi-informasi atau hal yang perlu kita analisa lebih lanjut. Ya, seperti kemarin saya bantu salah satu perusahaan logistik itu di tim salesnya kita soal assessment udah ketahuan tuh. Oh, ternyata orang ini kenapa nggak bisa jualan. Oh, kalau dia bisa jualan juga mungkin tidak bertemu dengan orang gitu ya. Mungkin dengan cara digital. Nah, itu kita bisa tahu dari sini gitu. Akhirnya nanti bagaimana caranya tim itu bisa memaksimalkan eh, kekuatan mereka karena mereka sudah dalam satu tim gitu. Kan nggak mungkin juga kalau nggak bisa jualan terus kita apa namanya kita pecat atau apa enggak. Tapi karena mereka sudah dalam sana, akhirnya kolaborasi timnya bisa terjaga. Ini menjadi satu informasi buat leadernya. Ya, simpel banget. Oke, Ini udah ada yang menjawab, Pak. Jadi silakan, silakan Pak Andi, silakan Izin Pak. Pak, lalu Pak Rahmat. Ya, silakan Pak. saya yang kotak pertama 50 Pak, Ya, kota kedua. kotak kedua 50, Oke, kemudian yang 1, 2, 3, 25, 15, 10. ya, yang kota kosongnya. Yang kotak kosong yang suka bekerja dengan mengolah pikiran ini bisa dibantu lagi Pak, tadi agak skip. Jadi dia lebih cenderung bekerjanya itu bisa mengolah data, angka, atau melakukan perencanaan atau memikirkan ide itu Pak. Itu pekerjaan dengan Oke, kebetulan saya di backgroundnya accounting Pak, jadi suka bekerja dengan mengolah pikiran seperti analisa data, angka. Ini diisi apa Pak? eh, jadi yang dua ini Pak, yang dua ini Bapak split skornya dari angka 50 yang di sini Pak. Oh, dari 50 yang kiri ya Pak. Oke, Nilainya baik. ini berapa? Eh, 50 berarti 30 20 Pak. 20, 20. Oke, sip. Nah, sekarang yang 30 yang ini Bapak split ke 45 Pak. Yang 30-nya Saya Bapak isi yang 30-nya ya Pak, berarti 20 10 Pak. 20, 10. Berarti otak kirinya Ya, 20, otak kanannya 10 ya. ya. Oke. Kemudian yang tidak bekerja menggunakan otak, 67-nya Bapak split berapa? Tadi kan Berarti tadi 20 Pak. di sini kan 30. 6 Oh, di sini iya 30 20. ini berapa Pak 67-nya? Berarti di atas 40. saya 10 15 Pak. Yang 6 itu 10, yang di bawahnya 15. Oke, sekarang coba Bapak total. Dari nomor 1 sampai nomor 7, totalnya 100 nggak? Lebih 5. Oh, lebih 5 ya. Oh, berarti yang 6 7-nya 10 sebentar. 20 ya. Nilainya 20 berarti 5 6 di angka di kotak 6 5, di bawahnya 15. Jadi Bapak sebutkan 1 sampai 7, yang nilai 3 besarnya apa aja Pak? Nomor berapa aja? 3 besarnya 1 Pak. 1 2 1 2 4
4 itu berapa? sama 4 nilainya berapa? 4 tadi nilainya 20, Pak. Oke, jadi 1, 2, dan 4. Ya, 1, 2, 4. Oke, 1, 2, 4. Jadi Bapak ini suka bekerja di wilayah mengendalikan, mempengaruhi, atau mengontrol atau mengawasi orang, dan bekerja sama, ya, bisa dalam bentuk bimbingan, kolaborasi, Mm-mm. kemudian menggunakan otak sebelah kiri. Oh, Betul? iya, Pak, dominan, Pak. Betul, Pak. Oke. Mohon izin, Bapak posisinya di perusahaan sebagai apa, Pak? Perusahaan sebelumnya saya sebagai head finance accounting, Pak. Kalau sekarang sama juga? Untuk saat ini saya baru bergabung masuk ke dalam manajemen sistem untuk mengatur tata kelola, Pak. Tata kelola, maksudnya tata kelola apa, Pak? Tata kelola perusahaan baru berdiri, Pak. Jadi baru berdiri, dibikin semacam peraturan perusahaan, quality management system, eh, SOP, SOP gitu, Pak. SOP, kemudian prosedur-prosedur aturan internal dan sebagainya. Mohon izin, Pak. Di 1, 2, 4 itu, Pak. Itu yang Bapak lakukan sekarang di perusahaan yang baru, Pak. Betul, Hmm, kan? Oke, oke, Pak. Bikin SOP itu kan olah data. Itu otak kiri semua itu, Pak. Hmm, Gitu kan? Terus kemudian Bapak ada mengendalikannya di sana karena Bapak membuat sesuatu yang baru. Gimana betul, betul. yang baru ini bisa mempengaruhi orang dan Bapak butuh sama dengan orang-orang lama yang ada di sana, betul ya? Iya, betul, Pak. Jadi secara tidak langsung Bapak sudah tepat nih di wilayah yang memang Bapak sukai gitu. Hmm, Ya, Bapak explore aja. Apalagi sekarang Bapak di perusahaan baru, boleh dibilang mungkin bidangnya berbeda ya. Bapak di bidang Iya, betul, Pak. lebih besar lagi, lebih umum lagi materi atau tugas yang Bapak kerjakan gitu. Iya, betul. Bapak bagaimana cara mengeksplor apa namanya wilayah kerja Bapak yang baru ini dengan tadi ilmu-ilmu yang baru, keterampilan-keterampilan yang baru. Nah itu di sanalah Pak butuh kita untuk bisa belajar di training, bisa belajar di workshop, atau kita punya mentor, kita punya coach untuk menambah apa namanya kompetensi kita agar supaya wilayah kerja kita bisa lebih berkembang dari yang sebelumnya gitu loh Pak. Itu poinnya di sana larinya. Oke, Pak, baik. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak Budi, ini mohon izin Pak Andi, ini Bapak bisa lakukan juga, karena kebetulan Bapak di perusahaan yang baru, Bapak bisa coba Iya. pegawai-pegawai Bapak, baik yang sudah lama bekerja atau yang mungkin baru, untuk bisa mengetahui Pak. Iya, betul, Pak. Karena harus telusur lapangan juga yang terkait seperti apa Betul, betul. Mudah-mudahan budaya kerja yang berlaku saat ini. mudah-mudahan bisa membantu Bapak gitu ya, dalam hal nanti lebih banyak membuat aturan-aturan baru, sistem baru, dan segala macam sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak yang hari ini Bapak bekerja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pak. Oke, saya lanjutkan dulu ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kan sudah diisi semua. Tadi sudah tahu bagaimana cara membuat scoringnya, bagaimana cara mengambil nilainya, kita ambil 3 terbesar gitu ya. Nah, kemudian ini kita bisa lakukan uji coba untuk pegawai-pegawai yang sudah ada sekarang, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu dan bisa terapkan ya sebagai tim leader atau sebagai pimpinan manajemen, ini bisa kita terapkan dan ini cukup singkat waktunya, tidak perlu banyak waktu, paling nggak sampai 20 menit ini bisa kita lakukan. Hanya mungkin kita perlu sosialisasi dulu bagaimana cara menerapkan ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kita sebut tadi. Jadi HNS, TGI, TE sama apa namanya elementary. Jadi yang nomor 1 itu adalah kelompok headman, yang nomor 2 itu adalah kelompok networking, yang ketiga adalah kelompok servicing, yang keempat itu kelompok thinking. Thinking itu ada 2, otak kiri atas sama otak kiri bawah. Ya, thinking dan reasoning. Nah, ada otak kanan atau generating idea. Kemudian yang 2 yang bawah itu adalah kelompok technical sama kelompok elementary. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, mungkin terutama Pak Andi ya, karena tadi saya tertarik sama Pak Andi, nanti pada saat membuat divisi-divisi baru atau mungkin mengevaluasi divisi-divisi yang sudah ada, bisa mengelompokkan ini Pak, awalnya. Jadi kita tahu nih, divisi ini perlu wilayah kerja yang mana. Bukan orangnya ya, tapi wilayah kerjanya dulu. Nanti baru kita cari orang yang cocok dengan wilayah kerja yang sama dengan bagian. Nah, mudah-mudahan itu bisa Baik, membantu Pak. mereka pada saat nanti ekspor timnya masing-masing. Oke, mungkin Terima kasih, Pak. yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Andi. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini mungkin simulasinya mungkin agak kurang pas ya, tapi nanti kita coba. Mohon izin Pak Alfon, nanti ini akan dibuatkan grup WA tidak ya?
Bisa kita buatkan, Pak. Oke, mohon izin nanti kita akan buatkan grup WA. Nanti simulasinya akan saya sampaikan di grup WA ya Bapak Ibu, karena butuh waktu, butuh analisa juga. Tapi tadinya saya pikir bisa saya sampaikan, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi nanti kita akan buat simulasi, akan saya kirimkan link Google Form ke grup. Nanti Bapak dan Ibu silakan isi. Nanti kita coba. Jadi simulasinya itu adalah seumpama saya sebagai pencari kerja, perusahaannya pengen mencari seorang manajer pemasaran, gitu ya. Ini contoh aja. Nanti Swafit ini kita akan coba simulasikan dengan bentuk Google Form. Saya akan share ke grup. Nanti silakan Bapak dan Ibu mengisi. Kemudian nanti kita coba lihat dari yang mengisi kira-kira siapa yang eh, s- mudah-mudahan bisa cocok gitu ya. Saya bilang nggak cocok 100%, tapi mudah-mudahan bisa cocok mengisi tempat yang saya cari sebagai manajer pemasaran misalnya. Atau sebagai manajer produksi, atau sebagai direktur keuangan misalnya. Nanti kita coba simulasinya lewat grup. Pak Oke, Firman, mohon maaf, ya, slide ya. sebelumnya apa ya? Slide sebelumnya itu apa namanya? Sebelum apa Pak? Slide sebelumnya itu tentang apa ini? Ya ini apa HNS? Gak diterangkan ini HNS Ya, TGI T. ini, Pak. Jadi kalau tadi kan nomor 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Heeh, Jadi 1, 2, 3 itu kita sebut iya, peta namanya headman Pak. H itu headman. Kemudian Batman. headman itu adalah kelompok eh, untuk bisa mengendalikan, mempengaruhi atau mengontrol, mengawasi orang lain. Kita sebut namanya. Oh, Yang nomor 2 itu kita sebut namanya networking atau N, peta kelompok N. Itu heeh, aktivitas bekerja sama, mengajar, membimbing, berkolaborasi, berkembang dengan orang lain. Kemudian iya, nomor 3 itu servicing Pak, melayani, merawat. servicing. Ya. Hmm. Kemudian yang T itu thinking Pak. T thinking. Nah, thinking ini nanti ada 2, Pak. Ada otak kiri atas, ada otak kiri bawah. Thinking ini ada Oh, thinking itu otak kiri atas, reasoning mm-mm. bawah. Cuman kalau di SWA itu otak kiri atas sama bawah kita jadikan satu di peta kelompok thinking atau T. Ya. Oh, gitu. Kemudian I itu generating idea itu otak kanan, Pak. Oh, Otak kanan. general apa Pak? General idea, Generating idea. Generating. generating idea. Oh, oke, oke. Kemudian yang bawah itu TE itu technical. Ini adalah aktivitas outdoor yang sifatnya teknis. Kalau Iya, ini untuk aktivitas yang sifatnya indoor, administrasi, penjadwalan, penyusunan, pembuatan surat itu elementary atau elementary, dasar ya. dasar. Nah, jadi tadi Baik, terima kasih. Ya, nanti Bapak bisa uji coba ini ke perusahaan Bapak atau ke anak buahnya Bapak untuk mengetahui apakah sudah cocok. Karena nanti otomatis Pak di wilayah pekerjaan kita di bagian divisi aja itu nanti kita bisa menentukan 3 wilayah besar aktivitasnya itu apa aja. Nah, itu yang nanti kita coba selaraskan dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Bapak iya, kita lakukan untuk yang kandidat baru atau yang sudah lama. Jadi supaya ya. peta-peta secara detail tentang kekuatan tim kita, pegawai-pegawai yang ada di perusahaan kita. Jadi ini untuk menambah wawasan. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Firman. Nah, nextnya nanti yang tadi sekali lagi, ini saya akan bikin simulasi. Nanti Pak Alfon akan bikinkan grup WA. Saya akan kirim linknya Google Form untuk diisi oleh Bapak dan Ibu. Nah, nanti seumpama saya sebagai perusahaannya mau mencari seseorang yang nanti harus saya hire sebagai jabatan tertentu di perusahaan saya. Kemudian nanti Bapak mengisi, nanti kita lihat simulasinya siapa di antara Bapak dan Ibu yang memang bisa menempati posisi yang saya cari. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini nanti saya carinya. Ya, Bapak 3 besarnya di mana? Nanti akan saya selaraskan dengan 3 besar yang kita butuhkan di divisi yang saya cari. Dan nanti simulasinya kita buat lewat WA grup aja. Nanti reportnya juga saya sampaikan di grup. Ya, karena waktunya tidak cukup kalau saya buat secara live stream seperti ini. Oke, jadi Izin, Pak. ya silakan Pak. Sudah 11.40, Pak. Satu menit, 2 menit lagi Pak. Oke, kemudian tadi Baik, setelah Pak. assessment nanti kita akan buatkan template wawancara berbasis potensi. Ini saya sampaikan ini template saja. Nanti Pak Alfon untuk yang berminat untuk apa tadi memberikan investasi ya Pak untuk sertifikasi dan modul nanti ditambahkan ada link atau ada template untuk wawancaranya juga Pak. Jadi nanti disampaikan ke mereka yang mau investasi. Ini akan khusus saya berikan ke mereka-mereka yang mau investasi untuk sertifikasi dan sebagainya gitu ya Pak Alfon ya. Ini adalah Baik, Pak. kita buat form wawancara berbasis potensi. Jadi nanti di sini kalau Bapak dan Ibu lihat ada areanya, gaya berpikir, cara komunikasi, sumber motivasi dengan cara pengambilan keputusan. Kemudian ini adalah indikator penilaiannya. Nanti kita scoring 1 sampai 4. Nanti ini sebagai bahan untuk mengkonfirmasi hasil SWA-nya dengan wawancara yang kita lakukan kepada calon kandidat yang nanti kita mau rekrut, gitu ya. Nanti indikator penilaiannya seperti ini. Saya buka aja.
Jadi nanti indikator penilaiannya itu kalau yang dia berpikir, apakah kandidat berpikir strategis, analitis, kreatif, atau reflektif. Ya, apakah kandidat menyebutkan proses berpikir yang sistematis. Nah, ini dari tergantung dari interviewernya nanti. Terus cara presentasinya, berinteraksinya, apakah kandidat menunjukkan orang yang empati, kemudian inklusif dan kolaboratif, apakah dia memberikan contoh interaksi yang membangun. Kita bisa lihat dari sana, kita nilai sumber motivasinya juga kita lihat apakah motivasinya kandidat itu sejalan dengan visi misi perusahaan atau organisasi. Ya, apakah motivasinya berasal dari pertumbuhan, kontribusi, atau tantangan. Ini juga bisa kita nilai. Kemudian cara pengambilan keputusannya, apakah bisa menyebutkan sesuatu dengan logis, ya, atau bagaimana, ya. Kemudian cara pengambilan cocok dengan tuntutan posisi atau jabatan yang kita inginkan. Nanti ini kita kirimkan berupa form wawancaranya lengkap berupa Excel, nanti biar Bapak dan Ibu bisa coba di perusahaan atau bisnis masing-masing. Plus Pak Alfon, saya mohon izin, saya juga bantu untuk memberikan e-book kepada Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, yang nanti memang memberikan investasi untuk pengambilan sertifikat atau rekaman Zoom. Itu ada e-book panduan praktis HR terkait cara mengoptimalkan potensi karyawan melalui talent mapping. Itu e-book ini akan saya share ke Pak Alfon, nanti silakan Pak Alfon di-share kepada mereka-mereka yang memberikan investasi. Oke, kemudian ada penawaran khusus dari kita, saya dan NQA, ini diskon asesmen kekuatan dan analisa. Kemudian silakan Bapak dan Ibu yang hadir hari ini kalau mau konsultasi gratis di luar Zoom sekitar 30 menit, mau lewat Zoom meeting, mau telepon boleh, mau WA silakan, Japri boleh. Kemudian nanti ada paket pelatihan untuk HR dan leader terkait dengan trust mapping gitu ya. Nah, untuk diskon asesmen kekuatan analisanya nanti saya sampaikan tidak di sini tapi mungkin secara personal saja. Nanti diketahui juga sama NQA berapa biaya yang dikeluarkan untuk asesmen dan analisanya. Mungkin itu penutup dari saya, Pak. Terakhir, rekrutmen adalah investasi, bukan proses admin. Ya, jadi Bapak dan Ibu, investasi bukan proses admin, berarti jangka panjang. Kemudian pekerjaan yang menyenangkan, tim solid, apabila kita bisa memilih orang yang tepat dengan cara yang tepat. Oke, terima kasih banyak Pak Alfon. Bapak dan Ibu, cukup sekian materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Alfon. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya informasikan event kita hari ini gratis alias free, tidak berbayar. Namun bila Bapak Ibu ingin mendapatkan modul berupa e-sertifikat, e-materi, 3 e-book plus 1 e-book dari Pak Firman dan webinar recorder, Bapak Ibu cukup investasi sebesar 150.000 dan Bapak Ibu akan mendapatkan modul plus bonus e-book dari Pak Firman. Cukup dengan scan barcode-nya. Bonus e-book ada 3 dari saya dan 1 e-book dari Pak Firman. Semua berkaitan dengan rekrutmen. Tiada gading yang tak retak. Bapak Ibu dapat scan barcode-nya dan memberi evaluasi kan event kita hari ini, baik keluhan, kesan, dan sebagainya untuk improvement kita ke depan. Cukup scan barcode-nya, Bapak Ibu dapat memberikan evaluasi. Berikut adalah barcode dari Linktree NQA Indonesia. Bapak Ibu dapat scan barcode-nya dan mengikuti sosial media dari NQA Indonesia di berbagai platform. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di event kita dari pagi sampai siang hari ini. Semoga bermanfaat ilmu dari Pak Firman. Untuk selengkapnya dapat di grup WA atau NK Channel. Ya. Terima kasih lagi. Sama-sama, mohon izin pamit Pak Alfon. Terima kasih banyak Pak atas semua informasinya. Sampai ketemu di WA Group ya. Assalamualaikum. Baik Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si